Tapi ada waktu itu teman saya lontar, teman satu show kita gitu. Ingat nggak Dena? Waktu kita pergi ke Nunukan, kita ke Kalimantan Utara gitu. Di situ ada teman kita penyanyi juga yang ngomong kok badannya kayak emak-emak gitu. Tapi saya orangnya positive thinking gitu. Nah itu sekitar tahun 2003-2004. Yang tahu bahwa itu adalah bapaknya siapa adalah ibu kandung sendiri. Orang cuma bisa menduga-duga Bang. Misalnya aku hamil sekarang, aku dalam rumah ini, gak ada yang tahu siapa bapaknya. Bener gak Bang? Kecuali gue sendiri yang tahu, oh bapaknya elu. Lu lah yang anakin gue, kan gitu. Jadi gak tahu bapaknya siapapun gak tahu. Tapi kalau untuk kedekatan, namanya dia artis, dia pernah deket, namanya artisnya T. Ada lagi artis yang anaknya terlantar. Secara kita dengan hiruk pikuknya dunia artis, hiruk pikuknya dunia gemerlap ini. Tapi anak kita di pojok sana tidak makan dan merana. Ya mudah-mudahan gak ada lagi begitu, dan buat Benada please ya sayang ya, kalau benar katakan benar, kalau enggak katakan enggak, jangan abu-abu ya. Selamat siang pemirsa, sekarang kita ada di Last Minute, obrolan tanpa sensor. Memang dalam perkembangan kehidupan banyak hal yang kadang terduga dan terlupakan. Kehidupan itu memang sangat penting untuk dicatatkan dalam sebuah perjalanan hidup. Nah, hari ini kita akan menarik kupas tuntas obrolan tanpa sensor bersama tamu kita yang sudah tidak asing lagi, Tessa Mariska. Apa kabar, Tes? Baik. Alhamdulillah. Kita kedatangan narasumber yang memang ini jadi tanda tanya buat pemirsa semua. Kira-kira apa sih yang mau dibahas? Tentunya berkenaan dengan sesuatu yang viral beberapa minggu yang lalu. Terima kasih loh diundang Bang. Iya. Tempatnya enak, nyaman. Wow, senang. Hari ini ceria banget ya? Kalau menghadapin podcast begini harus ceria. Apalagi presenternya Abang. Waduh, saya lihat inner beauty-nya muncul nih Tessa. Tes langsung saja ya, karena ini memang last minute, jadi obrolan 1 menit terakhir. Kita punya tema podcast kita, dan saya melihat kemarin cukup viral di media sosial maupun media massa tentang ada isu yang Tessa publis, kemudian tanggapin mengenai ada sesuatu nih, Tes. Apa tanggapan Tessa dengan kemunculan pemuda yang mengaku anak biologis Denada? Oh iya. Oke, memang berapa hari yang lalu sekarang sampai salah satu sosmed saya sampai jutaan penonton, itu saya memang suka mengangkat yang lagi viral-viral atau yang lagi belum tersentuh oleh siapapun. Saya dengar, apalagi banyak yang ngelapor ke saya melalui by DM Bang. Jadi saya mencoba untuk klarifikasi, mencoba untuk mengangkat, mencoba untuk ngobrol dengan netizen. Siapa tahu dengan saya ngobrol dengan netizen atau saya mengangkat, ada yang tergelitik nih. Tapi saya tetap dengan kata diduga. Karena waktu itu saya banyak terima DM, ada yang mengaku anaknya dari sahabat saya. Ya sahabat saya, sahabat di bidang nyanyi, sahabat artis, sahabat juga show bareng, sahabat juga di infotainment bareng gitu loh Bang. Jadi ada yang ngaku bahwa dia adalah anaknya Denada. Nah saya kan nggak percaya begitu saja. Saya nggak percaya begitu saja. Saya menghubungin Dena, tapi nomornya di saya sudah tidak ada lagi, sudah tidak aktif. Dan saya mencoba, ya udah saya lempar dulu nih gitu dengan kata bener nggak nih ceritanya, ini nggak gitu sih Bang. Itu jadi rame banget gitu. Tessa udah ketemu nggak sama yang pemuda yang mengklaim dirinya? Ini kan bukan rahasia umum dan bukan dari Tessa, ini muncul memang dari PH-nya, penasihat hukumnya untuk melakukan gugatan. Preskon ya, ada preskon mereka ya. Kebetulan Putra Ganteng ini adanya di Jawa Bang, ada di Banyuwangi. Saya juga belum ke sana, mereka juga belum sini. Jadi mereka tuh masih mengurus persidangan karena tanggal 15 ini hari Kamis ini mereka mau sidang mediasi yang kedua. Gitu. Jadi si Ganteng juga belum ke Jakarta, mungkin dengar ceritanya dari kayaknya yang nge-DM saya tuh saudara atau tetangga, saya nggak ngerti ya. Apa itu mungkin akun fake-nya, kan kita nggak tahu Bang gitu betul. Kan. Jadi yang pasti saya cuman membantu untuk memfasilitasin supaya bisa didengar dengan mamahnya. Siapa tahu
tidak usah dilanjut ke jalur hukum. Itu maksud saya, Iya. Bang. Jadi kalau misalnya sudah didaftarkan, ya kalau misal kalau benar Denada adalah anak kandungnya, anak yang dilahirkan dari perutnya, berarti kan bisa damai tanpa ada persidangan. Karena kalau udah lanjut persidangan itu nanti takutnya saya malu gitu, akan terbuka. Tadinya maksudnya saya begitu, Bang. Iya. Kenapa saya bantu untuk speak up gitu. Ternyata tidak ada tanggapan juga dari sana dan ya berlanjut lah ini nanti untuk somasi kedua. Tes, seberapa dekat sih hubungannya dengan Denada? Dan udah berapa lama nih pertemanan? Sehingga ini kan kalau lama kan kita bisa runtut. Bener nggak ini isu nih? Kalau misalnya kami satu show bareng, waktu itu kami di Kalimantan gitu ya. Kami satu show bareng tahun 2003 apa 2004, tapi itu Dena gemuk sih badannya, gemuk gitu ya. Cuman ya gemuk, tapi sampai ada teman saya waktu itu penyanyi juga bilang, kok badannya kayak ibu-ibu ya gitu loh, teman saya penyanyi. Saya bilang enggak, seksi kali, gemoy gitu. Memang kan gemoy ya gitu. Tapi ada waktu itu teman saya lontar, teman satu show kita gitu. Ingat nggak Dena? Waktu kita pergi ke Nunukan, kita ke Kalimantan Utara gitu. Di situ ada teman kita penyanyi juga yang ngomong kok badannya kayak emak-emak gitu. Tapi saya orangnya positive thinking gitu. Nah itu sekitar tahun 2003-2004 gitu, Bang. Nah yang mana setahu saya waktu itu Dena itu sebelumnya rapper. Rapper ya? Rapper, begitu rapper gini-gini tiba-tiba disekolahkan ke luar negeri tuh. Dalam setahun kayak nggak salah. Sekolah luar negeri balik lagi ke Indonesia udah jadi penyanyi dangdut. Karena memang bagus sih dia untuk penyanyi dangdut bagus. Iya. Tes, seberapa jauh sih kamu tahu bahwa nih benar putranya ditelantarkan? Isu yang muncul ke permukaan kan karena ditelantarkan. Kalau persoalan anak ini mungkin persoalan lain ya, tapi kan isunya ditelantarkan. Seberapa jauh Tessa tahu nih tentang penelantaran anak nih? Aku tahu juga dari info-info yang masuk ke aku. Ada tetangganya, aku nggak ngerti apa saudaranya atau akun fake dari mereka sendiri. Katanya ditelantarkan, kata gini, kan aku bilang emang dia nggak punya tempat tinggal gitu kan. Karena yang aku dengar katanya sudah pernah dikasih mobil gitu, ada rumahnya juga kan gitu kan. Terus dia bilang dari info yang aku datang, enggak, kata rumah itu juga adalah rumah yang ditempatin nama si ganteng. Ini adalah rumah dari uyutnya. Bukan nenek dari uyutnya, dari berarti mamahnya dari Bunda Jadi rumah itu katanya ditempati oleh si ganteng. Jadi karena si ganteng mau tinggal di situ, itu gudang di belakang gudang itu dijadikanlah kamar untuk si ini, untuk si ganteng ini tinggal di situ gitu kan. Nah, menurut mereka si ganteng ini tidak pernah dibiayain katanya. Terus kalau ketemu juga, gue bilang masa sih? Gue bilang iya, kalau ketemu juga mungkin 20 tahun sekali. Secara umurnya 24 ya. 20 tahun sekali itu pun katanya kalau duduk di meja ngobrol nggak lebih dari 3 menit. Nyapanya kayak kakak apa mbak gitu. Nggak gitu. 3 menit ngobrol habis itu udah jauh-jauh nggak pernah ketemu lagi gitu yang tahu saya. Mungkin itu yang merasa si ganteng ini kok kayaknya gue setelah dia mengetahui, dia kan mengetahui baru nih Bang. Dia baru mengetahui bahwa dia ternyata adalah anaknya artis D. Mungkin aku rasa karena Bunda kan meninggal beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin aku rasa sosok-sosok udah mulai dengar status nih gitu. Yang namanya orang kan Bang, kalau masih kayak saya lah, misalnya ada kakak saya yang masih berpengaruh, masih hidup, kita masih diem tuh. Begitu yang pengaruh nggak ada, mulai lah tuh terkuak lah tuh rahasia-rahasia. Mungkin aku begitu. Tapi juga aku ini masih diduga karena belum ada sendiri dari klarifikasi dari artis D belum ada. Ini masih diduga gitu dari cerita-cerita yang ada gitu Bang. Terus ada hubungan keluarga nggak sama Denada? Hubungan keluarga nggak ada, dia Jawa, aku Sumatera. Oke. Tapi papahnya dia kan Sumatera ya. Kalau aku Sumatera di Medan. Hubungan keluarga nggak ada sama sekali, cuman hubungan mungkin seiman. Tessa, dia kan berteman lama nih sama Denada dan udah puluhan tahun lah. Dengan umur si anak udah beranjak 24 tahun. Iya. Tessa bisa buka nggak di last minute ini siapa ayah biologis nih laki-laki? Gini Bang, kalau orang berhubungan yang pasti kita nggak tahu. Ya orang masuk kamar aja kita nggak tahu dia ngapain.
Aku nggak ngerti, tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang, aku pernah tahu misalnya kan, itu juga banyak kok, kayaknya si artis D ini pernah deket misalnya dulu pernah kayak pacaran gitu dengan salah satu artis juga, public figure juga. Siapa tuh? Namanya inisialnya T gitu ya. Itu pernah deket sama dia, malah pernah kayaknya semanajemen gitu. Apa aku nggak tahu ya, katanya juga malah pernah pacaran. Nah aku nggak ngerti, tapi kan kalau orang pacaran kita nggak tahu kelanjutannya. Apa mereka apa enggak? Mana tahu. Yang tahu bahwa itu adalah bapaknya siapa adalah ibu kandung sendiri. Orang cuma bisa menduga-duga bang. Misalnya aku hamil sekarang, aku dalam rumah ini, gak ada yang tahu siapa bapaknya. Bener gak bang? Kecuali gue sendiri yang tahu, oh bapaknya elu. Lu lah yang anakin gue, kan gitu. Jadi gak tahu bapaknya siapapun gak tahu. Tapi kalau untuk kedekatan, namanya dia artis, dia pernah deket, namanya artisnya T. Itu pernah pacaran pada sekitar 2001-an itu. Siapa tuh sosok Artis. T? Sekarang cari pengusaha? Sendiri. Sekarang sudah berumah tangga, sudah punya anak juga gitu, ya, artis tersebut. Harus disebutkan jelas nih tes. Gak bisa di last minute ini, kita gak bisa menuduh orang bang, kan pernah dekat. Tapi kalau dicari-cari lagi, pasti akan ketemu siapa sih yang pernah dekat sama dia gitu loh bang. Saya coba mengkaji lebih dalam. Saya bisa nggak menceritakan sosok anak ini lebih detail, siapa, profilnya bagaimana, kenapa tiba-tiba terpublish bahwa dia anak yang ditelantarkan, dan mengklaim bahwa dia anak biologisnya Denada. Ya sekarang gini loh bang, ini si Ganteng kan tinggal bersama bibinya ya, adiknya Bunda EM. Tinggal di situ, terus kakaknya juga merasa tahu bukan adik gue gitu. Jadi selama ini mungkin agak ditutupin gitu loh kan, karena mungkin ada figur yang masih dihormati. Jadi anak ini juga sebenarnya kasihan loh bang. Ini udah umur 24 ini, nanti dia belum menikah, belum dia ini. Dan dia merasa ditelantarkan, kok emak gue operasi kemana-mana miliaran. Ini secara gue, anaknya kok gue gak diperhatiin, secara gue kerja di toko, gaji gue di bawah UMR. Kuliah gue aja stop di semester 4. Kok gue dicuekin? Lah itu adik gue sampai di luar negeri dijaga-jaga, semua dijaga-jagain, gue kok ditelantarin kan. Wajar jika seorang anak merasa begitu. Apalagi anak ini kan masih pancaroba bang. Ya. Nah dia wajar kalau dia merasa diri dia ditelantarkan. Siapa sih sebenarnya mamah gue? Nah nggak mungkin keluarga itu akan terus menutupin kalau benar. Nggak mungkin akan terus menutupin. Apalagi bang, misalnya gue mengaku lu anak kandung gue, dosa lu. Kalau dia nanti ada apa-apa kan yang berdosa gue. Jadi lebih bagus misalnya aku dititipin anak, aku akan buka. Kamu sebenarnya mama kamu ini. Itu adalah jalan yang bagus. Apalagi anak sudah dewasa dan nanti akan berumah tangga. Harus jelas nasabnya siapa gitu. Nanti mungkin dia melihat nih bang, gue akan cari dulu ibu gue siapa. Begitu tahu ibu gue siapa, ibu gue nanti akan menunjuk bapaknya siapa. Walaupun misalnya di luar nikah, tapi gue jelas itu hak semua anak bang. Meminta siapa yang membuahi dia dan siapa ibu kandungnya dan siapa ayah kandungnya, itu hak anak. Menurut aku saat ini dia hanya menuntut siapa ibu kandung gue. Lu tolong perhatiin gue. Tapi pasti nanti dia akan nuntut siapa bapak gue. Ini akan panjang cerita ini bang. Tapi sampai hari ini belum ada ya klarifikasi resmi dari Denada yang menyatakan bahwa si anak itu adalah anak kandung dia atau bukan? Ya, sampai saat ini belum ada pengakuan sendiri dari artis D. Tapi kemarin saya lihat ada mungkin PH dari artis D, mengakunya PH, ngomongnya begini, sumir ngomongnya. Nggak bilang bahwa iya itu anaknya, tapi dia bilang enggak kok, sudah ditanggung jawabin, sudah dikasih mobil juga, sudah dikasih dana juga, itu sumir ngomongnya. Terus dia bilang selama ini juga keluarga santai-santai, kenapa bisa terbuka gitu. Belum ada pernyataan iya itu anaknya, itu belum. Malah aku dengar dia bilang harusnya kalau untuk penelantaran anak, ini PH-nya ngomong, harusnya dengan sambil begini bang ngomongnya bang, nyantai. Dengan harusnya penelantaran anak ini harusnya pidana. Kok ini perdata, seolah-olah dia menuduh ini orang, seolah-olah dia menyangka ini orang kok ngurusnya salah nih hukumnya. Menurut saya jangan dilihat salah hukumnya, tapi dilihat anaknya enggak, kan dicari
gue anak lu kan itu, lu ibu gue. Kan yang diminta sama si ganteng ini itu. Bukan diminta sama si ganteng ini, oh ini perkara pidana, ini perkara pidata, itu kan nanti. Menurut aku akan lebih sopan, akan lebih elegan, akan lebih keren. Seorang ibu kalau memang itu darah daging, lu rangkul anak lu, rengkul anak lu, dan peluk anak lu, katakan, iya gue mama lu. Udah, apa yang mau lu minta? Gak kan anak minta macem-macem. Gak akan minta ada keluar uang, nggak akan ada minta bang. Kalau kita udah rangkul anak kita. Lebih kepada pengakuan ya, Yes. sebagai status anak dan ibu kandung. Yes. Nah, Kesian kira-kira loh, bang, anak mengejar status. Iya. Coba. tes perlu nggak ini perlu dilakukan tes DNA untuk lebih memastikan bahwa memang ada hubungan darah. Oke, kalau tes DNA bang, kalau menurut aku gini, kalau naluri seorang ibu mengatakan itu, lah bang, sekarang maaf ya bang, keluarga aja rata-rata sudah ngomong itu anak lu. Apalagi yang membrojolin sih bang, masa kita nggak ingat anak kita bang? Ya. Kecuali bapaknya. Kalau bapaknya, misalnya lu bapaknya, misalnya nih, bapaknya akan bilang tes DNA dulu. Karena bapaknya kan nggak mengandung. Ya. Yang mengeluarkan, yang brojol kan emaknya. Kalau menurut gue, gak usah diperpanjang drama ini. Jangan ada tes-tes DNA. Tapi gak apa-apa kalau tes DNA. Ini anak juga gak berani. Katanya malah dari keluarganya mereka aku dengar 99,9% ini adalah anaknya. Kalau mau tes DNA. Tapi menurut gue akan jelek jatuhnya ke D, artis D jika dia meminta tes DNA. Ya. Karena bukan dititipkan di panti asuhan. Kecuali dititipkan di panti asuhan akan bertukar. Dititipkan ke saudara kandung dari ibu. Ini kalau bener loh ya, saya ngomong loh ya, dengan cerita yang ada ya, itu nggak mungkin tes DNA lagi bang. Apalagi dari misalnya netizen berspekulasi, dari mata mirip, dari muka mirip sebelum operasi loh bang. Mirip, ya kemiripan itu mau oke lah. Kemiripan itu terus kita nitip, misalnya anak kita titip saudara kita, apalagi mirip. Nggak mirip juga kita tahu itu anak kita bang. Menurut saya, nggak usah lah minta tes DNA. Tapi tes DNA juga nggak apa-apa untuk meyakinkan. Tapi akan jatuh image-nya buat artis D ini jika dia meminta tes DNA. Karena kita ingat dulu bang, ada seorang motivator yang anaknya juga naik, tiba-tiba gue anak lu gini, oh tes DNA segala macam, jatuh, kasihan nanti jatuhnya jelek. Jadi sekarang ini kan tes no viral, no No terkenal, justice. no justice. Ini maksud saya kenapa setelah 24 tahun si putra ini baru muncul sekarang? Apakah ini memang menganggap sudah saatnya atau memang mencari sebuah sensasi untuk sebuah popularitas Denada? Abang lupa ya, tadi aku bilang setelah meninggal Ibunda EM, ini anak baru mengetahui bahwa mamanya ini. Mungkin selama ini ada figur yang dijaga. Ada figur yang dijaga sehingga tidak diomongin mama lu si A, si B, si C. Tapi setelah mungkin perkiraan figur ini gak ada, baru diomongin. Karena mungkin yang ngejaga ini gak mau berdosa terlalu lama bang. Menyembunyikan asal usul itu dosa loh bang. Dia gak mungkin gak mau dosa terlalu lama. Udah gue buka aja deh, yaudah terserah deh gitu. Tapi itu benar menurut gue. Menerangkan asal usul seorang anak tanpa menutupinya itu adalah benar dan itu adalah sah dan itu adalah tidak menutupin asal usul orang itu adalah menurut Islam bagus kan bang, emang harus kan bang, gitu loh. Menurut aku. Jadi anak ini coba baru tahu bang. Sampaikanlah kebenaran itu walau menyakitkan. Terus, apa namanya? Menurut Tessa ini murni persoalan keluarga saja atau ada motivasi lain di balik daripada munculnya pemberitaan si Denada dengan putranya ini? Tidak ada motivasi lain. Aku garansi 1000% ini adalah hak anak, seorang anak yang menuntut asal usulnya, yang menuntut kasih sayang ibunya, yang menuntut kejelasan dari status siapa orang tuanya. Tidak ada, menurut aku tidak ada efek-efek yang lain. Mungkin kalau misalnya pernah terlontar kali mungkinnya, oh kami menuntut ini, itu adalah efek mungkin supaya diperhatikan bang. Karena ya kalau seorang anak ya bang 7 miliar kalau benar itu anak kita. Kalau menurut aku kalau kita punya itu nggak ada nilai. Gak ada nilainya. Buat seorang anak. Apalagi anak itu 24 tahun bang masih mencari siapa mamahnya, mencari jati diri ya.
itu tidak terbalaskan dengan 7 miliar itu Bang. Kita ngebiayain anak dari umur setahun, kalau dihitung sekarang umur 24 tahun berapa tuh Bang? Tuh, tidak terbalaskan. Belum kasih sayang. Emang bisa diuangkan kasih sayang Bang? Belum pelukan. Belum kalau dia lagi itu nggak bisa diuangkan. Jadi kalau misalnya ada angka-angka tuh, itu nggak ada arti. Sebenarnya kasihan siapa sih, Tes? Denadanya atau Rezanya? Kalau kasihan dari naluri keibuan, gue kasihan si ganteng. Tapi kalau kasihan nanti karirnya ini, aku kasihan juga artis D. Tapi akan jauh karir lu lebih stay, lebih matang jika lu mengakui itu anak lu, rangkul anak lu. Katakan, Indonesia tuh pemaaf Bang, netizen yang pemaaf. Katakan maaf, memang selama ini mungkin saya mengejar karir saya. Ini adalah anak saya. Top. Itu karir akan terus laju. Aku yakin itu. Ya buat artis D jika mendengar ini itu akan kata maaf tidak akan menjatuhkan seseorang. Ya, kata maaf lebih mulia. Maafkan dan rangkul anak lu itu bisa menjadi pendamping buat kamu dan adiknya kan perempuan. Ya. Itu akan menjadi pendamping. Gak usah mencari sosok figur laki-laki dimanapun udah ada di situ. Dan itu ada darah daging. Kalau benar kembali lagi itu. Tes sampai hari ini, yuk punya nggak fakta-fakta yang mengarah kepada pembuktian bahwa si ganteng ini memang putra dari Denada atau cuman mendengar informasi-informasi dari luar saja? Ya fakta punya lah Bang, aku saudaranya emang. Aku enggak saudaranya, enggak siapa-siapa. Masa aku punya fakta? Kalau aku punya fakta, gue simpen hari-harinya kan enggak lah Bang. Kan ini kita ini dari kelihatan dari ini begini. Karena kita udah lama di dunia sosmed ya Bang. Apalagi nih Bang, cerita kalau misalnya fakta ya. Cerita misalnya artis mengumpetin dia punya anak itu udah bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Bang. Udah banyak ya? Dia keluar padahal udah brojol, itu banyak. Dibilang, masih apa, masih gadis. Padahal anak ada sama mamanya, itu udah biasa. Udah bukan rahasia umum lagi. Habis itu kalau misalnya brojol, pergaulan bebas, terus lahir anak, terus dia ngumpet setahun, terus muncul lagi, hai. Itu sudah biasa Bang. Di kan dunia entertainment. Dunia entertainment udah biasa. Tes, apa pesan terakhir nih buat Denada yang berada di ujung sana yang belum muncul ke permukaan? Siapa tahu ada pesan khusus dan menohok untuk Denada sehingga kasus ini cepat selesai dan kita berharap hubungan keluarganya tetap utuh kalau benar itu adalah bagian daripada darah dagingnya. Ya, paling aku menghimbau buat artis D, kalau kamu yang paling tahu ya ceritanya, kamu yang tahu, kamu yang merasakan waktu itu, misal kalau ini benar, kamu yang merasakan sakitnya hamil Ananda, kamu yang merasakan bagaimana Ananda itu waktu dilahirkan, kalau menurut aku tidak ada salahnya kamu jatuhkan rasa ego kamu jatuhkan rasa malu kamu, dan kamu ambil, kamu rangkul anak kamu berikan yang terbaik anak kamu, dan aku ini anak kamu. Kalau benar, karena apa? Seorang ibu tidak akan bisa menjadi ibu yang baik jika ada anak yang dilahirkan dari perutnya itu tidak merasakan kasih sayangnya. Apalagi kita tidak pernah memberikan air susu kepada anak tersebut. Aku cuma bisa bilang semoga aku sayang kamu begitu baik. Ketemu kemarin juga di Rumpi Trans TV, kamu juga fotoan sama aku, kamu ngerangkul aku, kamu baik orangnya, aku tahu. Mungkin dulu kita pamali jika kita punya anak di dunia karir akan hancur, tapi sekarang dunia udah lain sayang. Kamu akuin itu anak kamu kalau benar, dan kamu hidup bersama anak kamu itu akan jauh lebih baik, dan kamu sekarang akan lebih dihargai netizen jika kamu mau speak up bahwa berkata yang sebenarnya. Hanya itu yang aku mohon, kamu berkata yang sebenarnya. Kalau iya anak kamu akui, kalau enggak anak kamu akui, jangan abu-abu. Ya jangan abu-abu begini ya. Itu yang aku mohon, karena aku juga seorang ibu yang mempunyai seorang anak. Aku juga nggak mau amit-amit
Ada lagi artis yang anaknya terlantar. Secara kita dengan hiruk pikuknya dunia artis, hiruk pikuknya dunia gemerlap ini. Tapi anak kita di pojok sana tidak makan dan merana. Ya mudah-mudahan gak ada lagi begitu, dan buat Bernada please ya sayang ya, kalau benar katakan benar, kalau enggak katakan enggak, jangan abu-abu ya sayang. Keren. Thank you. Tessa Mariska. Pemirsa, last minute obrolan tanpa sensor. Hubungan cinta yang abadi adalah ketika cinta ibu dan kasih sayang dengan anaknya. Bahkan di salah satu agama yang meyakini bahwa salah satu doa yang masih didengar doanya adalah anak yang soleh. Jadi hubungan ini menjadi sebuah hikmah untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Tessa, terima kasih banyak udah hadir di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa semua. Siap. Thank you. Siap, Abang. Terima kasih Bang undang lagi. Jangan lupa kita tetanggaan Bang, dekat rumah, undang tiap hari juga nggak masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.